Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindiantika Putri dari kelas 11 IPA 3. Teks dakwah tentang lingkungan. Berbicara mengenai lingkungan, maka sudah pasti akan berhubungan dengan kebersihan. Karena kondisi lingkungan bersih, maka akan menciptakan kehidupan yang aman dan jauh dari berbagai jenis penyakit. Berikut adalah contoh teks dakwah tentang lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat tidak terhitung jumlahnya pada kita semua. Bapak atau ibu saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit dakwah tentang lingkungan agar terwujud lingkungan yang indah dan bersih. Kita harus lebih mencintai lingkungan di sekitar kita. Jika kita lihat, kondisi lingkungan saat ini sungguh memprihatinkan dan semakin tercemar. Padahal kita hidup di dunia ini sangat tergantung dengan alam. Pada dasarnya, kita hidup di dunia ini sangat bergantung dengan lingkungan. Contohnya saja, ketika kita haus, maka membutuhkan air minum dan air tersebut berasal dari alam. Ketika kita bernafas, maka kita juga menghirup udara dari lingkungan. Bahkan ketika kita lapar pun, bahan makanan yang kita konsumsi juga berasal dari alam. Dari situ sudah jelas bahwa kita hidup sangat bergantung dengan lingkungan. Maka lingkungan memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Kondisi lingkungan yang hijau dan tidak tercemar maka akan membuat masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut akan terhindar dari berbagai jenis penyakit. Kini, kondisi alam sudah mulai rusak akibat penebangan pohon di hutan secara liar oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, tidak hanya penebangan, namun pembakaran hutan juga terjadi di mana-mana. Lingkungan yang dulu sejuk dan hijau sudah mulai musnah. Justru sekarang banyak muncul asap karbon dioksida yang dihasilkan oleh pabrik. Karena kerusakan alam tersebut yang menyebabkan bencana alam sering terjadi silih berganti. Terkadang masalah sampah yang hanya sepele saja kini menjadi masalah yang cukup besar dan harus ditindaklanjuti. Dulu, tanah yang dilihat sangat bersih dan subur kini di mana-mana terdapat timbunan sampah. Jadi, tindakan utama yang harus kita lakukan yaitu memulai dengan hal-hal kecil, harus ditanamkan kesadaran pada masyarakat dan generasi penerus untuk lebih menjaga alam ini agar kondisinya tidak semakin parah. Kita bisa mulai dengan tindakan kecil seperti membiasakan membuang sampah pada tempatnya, membuat gerakan untuk mengadakan penghijauan kembali, dan sebagainya. Semoga sedikit dakwah yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kedepannya kita lebih mencintai lingkungan di sekitar kita. Jika terdapat kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Aulia dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang khutbah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat. Pada kesempatan yang mulia ini, saya melakukan khatib mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khutbah Jumat ini mari kita merenung mengenai apa yang terjadi di sekitar kita. Pandemi COVID-19 telah berlangsung hampir 2 tahun, sudah banyak orang yang meninggal dan tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, artinya setiap
yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masyairal muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri sebelum menghadapi kematian? Beberapa di antaranya yang hadirin perlu tingkatkan sebagai bekal sebelum meninggal adalah beramal sebaik mungkin, menyiapkan amal agar pahala terus mengalir, dan berdoa agar diberikan husnul khotimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus di sini saya ingin membacakan tablik dalam menyatakan kebenaran sebagaimana penerus perjuangan para nabi. Sudah sepantasnya setiap dai atau mubalik juga bersifat tablik. Artinya mereka siap menyampaikan dakwah sebagaimana adanya dan sebagaimana harusnya. Lalu mereka boleh menyembunyikan materi dakwah yang seharusnya disampaikan kepada umat. Dalam kata Mutiara Arab disebutkan kulum qaula walau kana mara, katakanlah yang sebenarnya meskipun itu pahit. Dalam Al-Quran kita mendapati banyak ayat yang mencela sifat Bani Israel yang suka menyembunyikan kebenaran. Dalam Al-Quran kita mendapati banyak ayat yang mencela sifat Bani Israel yang suka menyembunyikan kebenaran apabila kebenaran itu tidak menguntungkan mereka. Oleh karena itu, kemudian Allah pun murka kepada mereka. Allah berfirman, afatot ma'una ayyu minu lakum wa qad kana farikum minhu yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalahu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza ghalaba duhum illa ba'di qalu sunnahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi idza rabbakum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna ainallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah kamu masih mengharapkan Bani Israel itu akan percaya padamu apabila segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya? Sedang mereka mengetahui, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada orang-orang yang beriman apa yang telah diterapkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan argumentasi di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu berpikir, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala mereka yang menyatakan? Al-Baqarah ayat 7. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifisa Fitri dari kelas 11 MIPA 3. Hari ini saya akan mempraktekkan tentang khutbah, tablik, dan juga dakwah. Saya akan berdakwah tentang pentingnya ilmu pada kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada hadirin yang saya muliakan, di sini saya akan berdakwah tentang pentingnya menuntut ilmu. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, jika kalian ditawarkan oleh Allah 3 tawaran, yang dimana
tawaran itu, kalian harus memilih salah satu di antaranya harta, kekuasaan, atau ilmu. Maka kalian akan memilih yang mana? Dahulu kala Nabi Sulaiman pun pernah ditawarkan 3 hal itu oleh Allah. "Hai Sulaiman," kata Allah, "kamu hendak memilih yang mana? Antara harta, kekuasaan, atau ilmu?" Dan kalian tahu apa jawaban Nabi pada saat itu? Nabi tidak menjawab harta ataupun kekuasaan. Dia memilih ilmu. Karena menurut Nabi Sulaiman pada saat itu, ilmu bisa mendapatkan segalanya. Beliau bisa mendapatkan kekuasaan, kerajaan yang berlimpah, bahkan beliau mendapatkan istri yang sangat cantik dan juga soleha. Masya Allah. Hadirin yang saya muliakan, kisah tadi menggambarkan kepada kita betapa pentingnya sebuah ilmu bagi diri kita. Karena dari ilmulah kita bisa mendapatkan segalanya. Kita sebagai generasi Z atau generasi milenial harus pintar-pintar mencari ilmu. Sehingga ilmu yang kita peroleh dapat kita amalkan kepada kehidupan sehari-hari. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang jahat, orang yang sesat, bahkan sampai masuk ke liang lahat. Nauzubillahi min dzalik. Lantas Rasulullah pernah bersabda, "Man aradda dunya fa alaihi bi ilmi, wa man aradda akhirah fa alaihi bi ilmi, wa man aradda huma ma'an fa alaihi bi ilmi." Yang artinya, siapa yang ingin hidup di dunia dengan baik, hendaklah berilmu. Dan siapa yang ingin hidup di akhirat dengan senang, maka hendaklah dia berilmu. Dan barang siapa yang ingin keduanya, maka hendaklah dia berilmu. Masya Allah. Selain kita berilmu, kita juga harus mengamalkan ilmu itu pada diri kita sendiri, apalagi pada kehidupan sehari-hari. Karena orang yang berilmu mempunyai kewajiban mengamalkannya. Dan jangan sampai ilmu itu kita sembunyikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang memiliki ilmu dan dia menyembunyikannya, maka Allah akan mengekangnya besok pada hari kiamat dengan kekangan api neraka." Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak seperti itu ya. Hadirin yang Allah banggakan, mungkin kalian bisa mendapatkan sebuah gambaran ketika suatu saat nanti diberi pertanyaan seperti itu, disuruh memilih antara harta, kekuasaan, atau ilmu, maka jawablah dengan tegas bahwa kalian akan memilih ilmu. Maka insya Allah kalian semua akan bisa menjadi seperti Nabi Sulaiman yang bisa mendapatkan apapun dengan adanya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini saja dakwah saya tentang pentingnya mencari ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisi Nesya Prasasti dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan membawakan materi khutbah mengenai menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ya rahimakumullah, sebagai manusia kita perlu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Semua ibadah yang kita jalankan bertujuan untuk menjadikan kita hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mencari ilmu adalah salah satu landasan penting dalam kehidupan, termasuk untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menimba ilmu, maka kita dapat mengetahui tata cara sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Selain itu, menuntut ilmu juga menjadikan kita sebagai orang yang berakhlak mulia. Hal ini karena kita mampu menjaga perbuatan, ucapan, dan cara berhubungan dengan orang lain. Jamaah ya rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Abdil Bar. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa perintah menuntut ilmu tidak terbatas pada gender. Menuntut ilmu juga akan menjadikan kita manusia yang terbuka wawasannya. Dalam ajaran Islam, orang yang menempuh jalan sebagai pencari ilmu adalah orang yang dimudahkan jalannya menuju surga. Jamaah yang rahimakumullah, hal ini sesuai dengan hadis berikut. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, jamaah hendaknya kita senantiasa menimba ilmu selagi masih bisa bernafas. Dengan begitu, maka kita telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang terpelajar dan berbudi luhur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah salah satu contoh khutbah dengan tema menuntut ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.